Hai, selamat pagi. Hari ini saya CSR, Coach Surya Rahmanu, ingin mulai lagi berbagi tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang problem solving and decision making overview. Yuk, check it out ya. Nah, tujuan dari pembicaraan ini adalah bagaimana kita mau meningkatkan keterampilan Anda dalam mengatasi persoalan-persoalan. Menarik ya, dari kata persoalan aja itu udah beda. Banyak orang mengatakan persoalan itu sama dengan masalah. Tidak, persoalan kata dasarnya soal. Dan setiap soal pasti ada jawabannya, ya. Oke, kita juga akan belajar pendekatan sistematis untuk satu nih, menangani soal yang kompleks. Kedua, kita belajar analisa masalah. Yang ketiga, kita belajar analisa keputusan. Yang keempat, kita belajar analisa potensi masalah. Dan yang kelima, kita akan belajar analisa potensi peluang. Ya, terus kita juga kalau ada waktu lagi, kita akan belajar lagi tentang bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu bahwa peran dan fungsi seorang manajer adalah memastikan tim di bawah kita itu memenuhi standar, termasuk standar kita sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anda pikirkan ketika Anda mulai buka mata, belajar ya. Ya ini yang satu, apa yang sedang terjadi? Menarik ya. Kedua, kalau udah kejadian, berarti itu kan masalah ya. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa? Yang ketiga, kalau udah terjadi, tindakan apa dong yang perlu dilaksanakan? Ya, yang berikutnya keempat, antisipasi apa yang perlu kita rencanakan? Hidup kita kan banyak ya, soal. Makanya ini kita harus belajar keterampilan memilah-milah persoalan-persoalan. Dan yang terakhir adalah peluang apa aja yang dapat terjadi. Ya, kita jangan berpikir yang negatif-negatif terus dong. Kita juga harus belajar berpikir yang positif. Oke? Nah, untuk meningkatkan kualitas keputusan, ya, untuk meningkatkan kualitas keputusan kita perhatikan dulu apa yang menjadi input atau masukannya. Informasi haruslah benar, tepat waktu dan relevan. Ya, ini informasi itu jadi benar-benar harus fresh, ya, harus benar, tepat waktu dan relevan. Maka ini adalah 3 syarat yang tercapai, maka Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Berikutnya, kalau udah inputnya kita beresin, kita perhatikan ke prosesnya. Perhatikan prosesnya. Ya, proses adalah sebuah langkah-langkah sistematis yang untuk mencapai sebuah tujuan. Contoh yang gampang adalah bikin kopi yang baik. Ya, nomor 1, pilih dulu kopi yang mana Anda suka, kopi yang hitam atau yang instan, gitu ya. Nah, kalau yang hitam itu perlu air panas yang mendidih. Kalau yang instan air hangat pun bisa. Ya, jadi pilih dulu kopinya. Kedua, setelah dapat kopinya buka sasetnya ya. Yang ketiga, ambil wadah ya, gelas atau cangkir, masukkan saset tadi masuk ke dalam cangkir. Kemudian yang keempat, ambil termos air panas ya, isi masuk ke dalam cangkir seselera ya. Nah, nomor 5 ya, setelah itu nomor 5 diaduk sampai merata. Kalau ada cara tertentu yang susah larut, minimal katanya 40 kali adukan. Oke. Ya, yang kelima, apa kalau minum nggak bisa, panas, seruput tuh. Nikmatin dulu. Sudah pas belum? Ya, kalau 6, diamkan dalam sejenak, kurang lebih 5 menit misalnya. Ketujuh, nikmati selagi hangat. Kalau kopi, kalau nggak hangat, kayaknya kurang afdol. Nah, itu contoh-contoh bagaimana serangkaian proses membuat kopi yang enak menurut versi saya adalah tadi catatan-catatannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Itulah proses. Jadi, kalau Anda mau lihat, ada yang nanya, Coach, kalau ada problem gimana? Nah, problemnya adalah Anda urutin dulu proses kerjanya. Dari situlah kita bisa urutin atau ke belakang. Kalau di audit dari belakang, di proses manakah dia gagal? Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan contoh-contoh yang berikutnya.
Oke, sekarang kita belajar lagi tadi ada bagi tiga bagian ya. Ada sistem IPO. Pertama apa? Input ya. Perbaiki input, diproses dan output. Output ini adalah hasil. Kebanyakan perusahaan hanya nilai output. Hasilnya apa? Bagaimana? Tapi tidak memperhatikan prosesnya, apalagi inputnya. Input bisa berupa apa? Sumber daya manusia. Betul ya? Untuk mencapai suatu tujuan, sumber daya manusia perlu nggak? Perlu. Uang. Oke, apalagi bahan. Ya, macam-macam input. Nanti prosesnya adalah tadi langkah-langkah cara-caranya seperti itu ya. Nah, supaya dalam menariknya adalah di dalam otak kita nggak kelihatan karena proses berpikir kita begitu cepat sekali. Nah, saya akan bantu bahwa input di kita adalah berupa apa? Pengetahuan kita, pengalaman kita, penilaian kita. Maka ketiga hal ini akan membentuk sebuah informasi yang masuk. Hati-hati, informasi yang masuk kalau persepsinya baik, hasilnya baik. Kalau persepsinya buruk, hasilnya bisa buruk. Oke ya. Nah, setelah dapat informasi kembali ke input, masuk ke proses. Di proses tadi nomor 1 dikumpulkan dulu. Jangan ambil tindakan apa-apa dulu sebelum dikumpulkan. Apalagi dua sisi penting ya. Ya, dua sisi dari sisi kita, dari segi kalau kita perusahaan, dari segi pelanggan seperti apa. Kedua, informasi disortir. Yang ketiga diatur di organisasi. Keempat dianalisa. Yang kelima ini yang paling penting yaitu dikonfirmasi kebenarannya. Benar apa tidak? Jangan-jangan cuma hoax. Jangan-jangan cuma berita burung doang. Ya, makanya kita harus belajar hal yang penting dalam pemikiran itu yaitu apa? Konfirmasi kebenarannya. Nah, kalau Anda melakukan hal ini ada berapa output nih yang akan Anda dapatkan? 1, masalah Anda selesai. Asik apa iya? 2, keputusan dibuat saat ini. Tapi ingat saat ini ya. Contoh seperti main saham. Kalau mau beli saham apa hari ini? Besok bisa jadi berubah. Bisa naik, bisa turun. Jadi keputusan benar adalah hari ini yang relevan hari ini. Yang ketiga kita antisipasi masalah. Ya kalau misalnya Anda seorang investor saat ini lagi gak bagus nih ya IHSG. Ya tahan dulu. Tapi kenapa Anda berani bertahan? Karena Anda masuknya udah mulai. Inputnya udah benar. Pada saat harga di bawah gitu ya. Kalau harga di pucuk, nyangkut dah. Ya, banyak doa. Ya. Oke, contoh doang ya. Yang keempat, peluang ditingkatkan. Artinya apa? Kita harus tingkatkan peluang kita nih. Ya, bagaimana kita bisa membuat orang lebih pede sama kita. Bagaimana kita membuat orang itu lebih percaya sama kita. Ya, kita harus tingkatkan peluang kita. Ya. Yuk, kita lihat kasus ya. Contoh kasusnya adalah membuat meja yang berkualitas tinggi. Kita lihat ya. Inputnya apa? Kayu pasti. Terus kedua orangnya apa? SDM, tukang kayu yang berpengalaman berapa tahun. Yang ketiga peralatan, lengkap lah supaya gampang. Keempat, amplas kasar. Kelima, amplas halus. Yang keenam, pelitur atau vernis. Yang ketujuh, kaca bila diperlukan ya. Anda tahu ya kayak meja kerja atau meja makan kadang-kadang dilapisi oleh kaca tergantung kebutuhan. Oke, itu bahan-bahan yang kita punya nih. Yang kita simpan kadang-kadang di gudang. Kemudian diproses, nomor 1 apa? Diukur. Kedua dipotong. Nah sama kayak tukang jahit baju ya. Pertama apa? Ukur dulu baru potong. Kalau dipotong dulu baru diukur, itu salah bro. Merugikan perusahaan. Jadi diukur, dipotong. Ketiga diamplas kasar bahannya. Ketiga diamplas halus supaya tangannya tidak kena kesuban gitu ya. Nggak kena remah-remahnya itu kayu. Kelima di assembly, dirakit ya jadi meja yang baik gitu ya. 6 baru di finishing, apakah di cat atau di pelitur tergantung pilihan Anda. Kalau di cat hilang warna kayunya, kalau di pelitur justru menunjukkan urat asli kayunya. Keren ya, itu kayak kayu jati di Belanda, keren begitu. Nah setelah itu 7 baru disimpan, artinya siap dikirim. Kalau Anda di marketplace ya Anda siapkan pengiriman ke mana-mana, ongkir macam-macam gitu ya. Inilah akhirnya karena kita stop sampai di penyimpanan, maka tujuan adalah meja yang berkualitas tinggi. Ya, meja juga tergantung output ya. Meja direktur lain lagi tuh. Harga juga beda, bahannya beda. Kalau meja kerja ya, meja belajar beda lagi. Makanya semakin spesifik tujuan Anda, semakin mudah orang mempelajari dan mengetahuinya. Gitu ya. Oke. Nah, yang paling penting tadi ya, semakin detail prosesnya Anda akan menemukan solusi atas segala persoalan yang mungkin terjadi. Contoh, kalau ada komplain meja
Furnishnya kurang rapi kan, tinggal oke, panggil aja orang furnishnya di finishing, kita briefing ada apa, masalah apa, catnya kah ataunya apa, masalahnya apa. Contohnya kita tes, tangan kita berdarah, berarti ada di proses amplas kasar, amplas halus nih. Kita mundur kebalik, panggil tukang amplas kasar halus, kita briefing ada apa, adakah standar yang dilanggar, apakah ada alat yang nggak pas. Disitulah kita bisa tahu, ya. Kemudian apa lagi, ini salah ukuran, salah potong, ya. Berarti kita lihat lagi apakah di bagian yang lain yang relevan atau tidak. Makanya dalam tua bisnis sekarang soal itu bisa macam-macam. Soal bisa berupa dari marketingnya, berupa dari salesnya, produksinya, ya, atau operasional. Mungkin termasuk ke bagian keuangannya dan SDM-nya dan kita sebagai mentality sebagai seorang entrepreneur. Ini dia. Maka teman-teman ya, kalau udah main soal itu nggak bisa sepotong-sepotong. Tapi untuk kali ini kita belajar yang sederhana dulu ya, meja kayu. Tapi ini dasar dari 6 hal yang tadi saya sebutkan tadi. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke buku saya 5 analisa berpikir sistematis. Ada 5. Yang pertama adalah penilaian situasi. Ingat, berpikir dulu sebelum mengadakan tindakan. Berpikir baru bertindak. Ya, jangan bertindak dulu baru mikir. Itu kebablasan, bro, sis, ya. Penilaian situasi. Kedua, kita flashback ke belakang. Kalau udah terjadi masalah, berarti kita harus cari tahu penyebabnya. Ingat, masalah hanya ada di masa lalu. Ya, oke. Sekarang kita, enggak, ternyata hari ini. Kalau hari ini enggak mungkin ada masalah. Hari ini berarti adanya apa? Adalah analisa keputusan. Mau beli saham hari ini, yes. Kalau besok udah terlambat, minggu depan nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nobody knows. Ya, lihat tren dan apa, ambil keputusan. Terus kalau udah beli, kalau orang suka stop loss, nah itu dicegah ya, kerugian berapa persen. Nah itu namanya analisa potensi masalah. Alih-alih kita rugi banyak, kalau kita ragu-ragu kasih stop loss supaya apa, ruginya nggak terlalu banyak. Ya, kecuali ada investor. Kalau trader harus stop loss. Oke, yang kelima, analisa potensi peluang. Nah, tadi, kalau Anda sudah nimbang, kerugian saya cuma sementara kok, tapi kalau bandingin 3-5 tahun lagi akan menang, seperti seorang investor, mindsetnya, maka itu adalah suatu analisa potensi peluang. Memang Anda masuk nggak peduli hari ini atau besok, karena Anda lihatnya dengan skop waktu yang lebih panjang, yaitu bisa setahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam tentang apa itu masalah. Masalah adalah sesuatu hal yang terjadi di luar perkiraan Anda. Contoh, saya punya target nih. Target oleh seorang sales ya, saya punya target jual 100%. Ya, atau 100 juta misalnya. Ternyata sampai bulan ini saya mencapai 80 juta doang, 80%. Which is saya ada gap, ada deviasi 20%. Nah, ini harus perlu saya cari tahu. Ada apa masalah di sana? Ya kan? Nah, karena apa? Saat deviasi mulai terjadi, pasti ada perubahan yang menyebabkan. Contoh, bulan ini apa yang beda? Ya, mungkin perilaku konsumennya berubah. Kedua, mungkin produknya ada yang stock out, ada yang nggak ready. Jadi orang juga akhirnya kecewa dan beralih ke produk kompetitor. Ketiga, nggak didatengin konsumennya, nggak didatengin sama salesman kita, berarti masalah di kom tuh, masalah visit, ya, visit, jadwal, teritori, macam-macam tuh. Jadi masalah adalah sesuatu hal yang menghalangi Anda mencapai target dan Anda perlu tahu penyebabnya, ya. Itu jadi masalah. Setelah itu apa dong tindakan perbaikannya? Ya, ada masalah, tindakan perbaikan dan pencegahan, ya. Ada masalah, tindakan perbaikan, pencegahan. Jadi ini adalah paket berpikir sistematis. Segala sesuatu kalau itu mau startingnya dari penyebab masalah, ya perlu diberesin, diperbaiki dan dicegah. Kalau masalah itu startingnya dari keputusan, ya keputusan. Ya contoh beli mobil, beli handphone lah ya, beli handphone wajib pasang casing supaya nggak hancur, nggak jatuh, gitu ya. Kalau beli mobil pakai asuransi, ya asuransi. Aku suka asuransi. Karena asuransi itu adalah artinya proteksi, ya, untuk menjaga kemungkinan terjadi di masa depan. Yang menarik adalah penyimpangan ini bisa positif atau negatif. Contoh nih, pengalaman saya sebagai trainer ya. Kalau penyimpangan negatif ada contoh. Penyimpangan positif itu apa? Contoh, kalau saya udah dikasih waktu 5 hari pergi keluar kota.
Lagunya keren tuh. Bang Toyib, kenapa nggak pulang-pulang gitu ya. Kalau 5 hari ya udah tepat itu aku nggak ada problem. Tetapi kalau jadi 6 hari itu problem. Kenapa? Problemnya adalah satu, ada apa 1 hari itu? Kecuali saya mau sekalian visit, join visit, udah janjian belum sama siapa? Siapa PIC-nya, siapa yang saya kunjungin, siapa orang lokal yang bantu saya. Kalau tidak ada, berarti kan saya cuma mau enak-enak. Extend di hotel, makan di hotel, enak, nikmati nonton, AC gitu ya. Tapi enak di saya, nggak enak di perusahaan. Perusahaan rugi, bayar 1 hari lagi. Gitu ya. Nah, banyak orang mengatakan kalau kita seorang HRD ya, seorang apa, trainer gitu. Kalau kita bukan seorang sales yang bisa membooster penghasilan pendapatan dari perusahaan, ya kita harus mencegah dong, mengurangi budget. Hidup ini kan gini dua, mengejar target, naikin omset, tekan biaya. Nah, gapnya ini yang menguntungkan, profit betul ya, keuntungan. Ya, oke. Nah, jadi kita akan mulai tadi ya, kita analisa starting dari mana. Kalau dari masalah, wajib kita kasih tindakan perbaikan dan wajib kita kasih tindakan pencegahan. Itu mindsetnya ISO ya, International Standard Organization. ISO ora ISO kudu ISO gitu ya. Oke, ya sekarang saya akan percepat. Nah, pola pikir pertama kalau kita starting dari masalah gimana nih? Ya, dari analisis situasi, muncul analisa masalah, muncul analisa keputusan, dan potensi masalah. Ya, tanda-tandanya apa sih? Satu, ada penyimpangan. Kedua, ada penyimpangan tapi gue belum tahu nih penyebabnya, masih misteri. Ya, you tahu misteri? Misteri temannya misteri dan mistongkol ya, temannya mistongkol. Yang ketiga, kita punya wewenang dan tanggung jawab di dalamnya. Contoh ya, atap rumah saya bocor. Nah, atap rumah saya bocor. Ya, jadi kita uji ya, ada penyimpangan nggak? Iya, atap rumah gue mestinya baik-baik aja nggak bocor. Terus Anda tahu nggak penyebabnya? Nggak tahu, gue mesti naik ke genteng, baru bongkar, baru tahu. 3, Anda punya wewenang nggak? Iya, ini atap rumah saya. Ya, penting, atap rumah saya bocor. Kalau diganti judulnya, atap rumah tetangga bocor. Beda lagi, itu antisipasi. Kan bukan rumah gue, rumah tetangga. Nah, kita hanya namanya empati. Kita merasa turut bela sungkawa, betul ya? Nah, seperti kasus kejadian Presiden Iran, ya, kita berbela sungkawa, berduka cita atas kematian pada kecelakaan di helikopter, ya, bela sungkawa. Kita nggak punya wewenang atau tanggung jawab untuk kesana, ya. Oke, nah sekarang contoh lagi, kalau atap rumah saya bocor, kita kejadian kalau malam, waduh, hujan deras lagi. Kalau saya bongkar genteng apa, malah basah kuyup, malah saya sakit, malah jadi nanti berantakan rencana saya hari itu. So kalau gitu apa? Ya perbaikan sementara adalah ambil ember ya. Ember, kalau dekat kita ya diplokin embernya. Diplok ember ya. Tik, tik, tik. Kalau nggak tidur gimana? Iya, bisa-bisain. Ya, belajarlah dancing with objection. Cia, Anda harus berdansa dengan segala kesulitan yang ada dalam hidup Anda. Ya Pak, ya, nggak gampang loh, ngomong gampang ya. Jadi itu yang terjadi malam. Nah, besokannya hari cerah, katakan Sabtu lah ya, Jumat malam kejadian Sabtu. Ya, ada seru tukang. Ya, karena pengalaman teman saya betul istri naik genteng, nggak ahli, jatuh, set, luka, tulang rusuknya patah. Bagaimana? Ya, berarti serahkan kepada ahlinya, suruh tukang. Nah, setelah suruh tukang, katakan bayar berapa ratus ribu gitu ya. Kita harus pikir, apalagi yang bisa aku pikirkan supaya aku dapat hasil lebih maksimal ya. Ambil itu tuh ya, alat anti bocor, bisa aquaproof, no drop, no bocor-bocor, terserah, saya nggak jualan ya, tapi saya baca solusinya. Berarti bilang ke tukangnya, Pak, kita ada deal ya, harga sekian, Bapak beresin ya bocornya, plus kasih aquaproof ya Pak, kasih no drop, no bocor-bocor ya, supaya apa? Kejadian kayak gini jangan lagi terulang. Itulah yang namanya pemikiran sistematis yang pertama. Oke, paham ya? Kemudian kita masuk yang kedua.
Pemikiran analisis kedua adalah kalau kita startingnya dari nilai situasi, ya, atau berpikir situasi terus langsung ke putusan dan antisipasinya seperti apa. Contoh lagi nih, ya, ciri-ciri keputusannya satu, kalau bisa ini melibatkan orang yang terlibat. Contoh nih, kalau mau beli mobil, libatkan istri dong. Kenapa? Menteri Keuangan. Anda mungkin CEO-nya, Chief Everything Officer, tapi kan yang keluarin duit siapa? Istri, Menteri Keuangan, ya. Terus yang ketiga, libatkan anak kalau sudah besar. Siapa tahu dia mau belajar mobil juga, gitu ya. Nah, contoh itu. Terus kedua, ciri-ciri keputusan adalah kalau Anda punya pilihan-pilihan, ya. Ketiga, ada terukur. Contohnya gampang, yang pertama HP dulu ya. Membeli HP kedua. Nah, HP kedua, ya kan? Udah. Kalau HP kedua kan nggak, kalau apalagi HP-nya mau main yang lain nggak ketahuan istri, ya udah beli sendiri aja, ya, cepet budget. Nah, opsi-opsinya yang baru pilihan nggak ada, bisa macam-macam. Ada handphone yang dari uh, Amerika, dari Cina, dari Taiwan, ya, atau dari Korea gitu ya, Anda pilih, ya. Nah, sekarang itu beli dulu. Setelah itu, setelah beli apapun merek handphonenya, wajib Anda beli casing. Jangan kayak temen gue ya, mimpi beli casing yang mahal di belasan juta, beli handphone belasan juta, dia beli casingnya dulu. Kita beriman, beriman supaya nanti kebenaran kejadian beli handphonenya. Jangan ya bro, lebih baik apa? Ada nabung deh, sebulan 1 juta gitu, ya udah, ya 2 tahun dah, ya setahun setengah deh. Kenapa begitu? Nah, bagi Anda yang mau ikut tren tapi nggak mau rugi banyak, biasanya handphone itu kalau udah setahun setengah harganya udah lebih turun kan, betul kan ya? Jadi Anda nggak ketinggalan, tapi harga juga nggak berat di kantong, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemikiran yang ketiga, ya. Pemikiran yang ketiga itu kalau kita berdasarkan lebih gampang nih. Ketika ada nilai situasi, langsung kita antisipasi. Contoh nih, ya. Anak saya mau sekolah tahun depan, ya. Saya siapin dana berapa? 600.000 lah. Butuh uangnya 600.000. Ya, oke. Kalau gitu supaya gampang, gimana caranya? Ya udah, ini namanya planning ya, antisipasi atau planning mirip-mirip. Saya butuh 6 juta tahun depan, so ya mulai nabung lah 500.000 per bulan. Sekarang balik lagi, kalau Anda punya dana lebih deh dari kerjaan, Anda sisihkan, saya bisa nabung 1 juta sebulan. Bisa jadi perbedaannya lain lagi. Kalau gitu 500.000 Anda masukkan lagi untuk sambil masuk gitu. Kalau Anda lebih cerdas lagi, deposito deh, nabung terus deposito. Kalau ada deposito yang digulung. Kalau lagi Anda mulai belajar main saham, tahun 500.000 ya, atau 1 juta, 12 juta, kalau dia diemin aja kayak saya pengalaman nabung aja 12, tapi kalah sama inflasi. Nah, kalau Anda bisa nabung di bank, ya, misalnya ada bank-bank yang besar lah, BBCA, BBRI, BMRI gitu ya. Anda bisa mendapatkan bunga plus, ya, kadang gain ya gitu ya. Nah, itulah mengapa proyeksinya bisa setahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu bagi Anda yang punya risiko tinggi. Kalau enggak, ya jangan nabung aja deh, latihan dulu. Yang penting satu, jangan ngutang ya. Kalau udah ngutang itu masalah jadinya, ya. So, balik lagi, hanya dari situasi dan antisipasi. Sekali saya ulangin, saya ingin punya uang 6 juta atau depannya. Langsung aja. Setiap bulan 500.000. Jadi jangan pernah punya mindset ya. Mindset ini penting. Ketika nabung, langsung ambil 500.000, bagi ke tabungan yang nggak bisa diambil ATM. Ya, ATM-nya kamu simpan, taruh laci paling bawah, ikat pakai karet, kasih lakban. Nah, biar susah ngambilnya. Itu diambil tahun depan aja, supaya benar-benar Anda punya uang 6 juta, yaitu buat uang sekolah anak Anda. Gitu ya. Jadi itulah sesederhana itu. Jadi Anda nabung 500.000 sebulan untuk dapatkan uang 600.000, atau 12 juta ya Anda nabung 1 bulan 1 juta. Seperti itu. Mau lebih hebat lagi, sebulan 1 juta masuk investasi, deposito, atau instrumen lainnya, investasi lainnya yang membuat Anda lebih cuan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke strategik yang keempat. Keempat itu kalau kita bicara peluang. Misalnya kalau Anda saya pengalaman bekerja ya di 3 perusahaan korporasi besar, ya, di KB Pharma, di farmasi, kemudian di grupnya Transfusi Consumer Good ya, orang tua grup dan Mayora, kita belajar namanya new product, launching new product. Berarti kita masuk ke analisis situasi dan langsung peluang.
Ya, contohnya kita perlu launching new product. Nah, pengalaman-pengalamannya apa? Ya kalau kita belajar apa? Sebelum kita distribusi produk baru nih, harus ada kerjasama antara marketing dan sales. Artinya apa? Marketing harus tahu programnya kapan gue mau launching. Nah, sales bekerja 3 bulan sebelumnya sudah mulai mendistribusikan ke target market. Katakan ke 5 kota besar. Di kota-kota besar yang kita incar itu harus minimal udah ada barangnya. Ya, setelah itu kan sampai dalam 3 bulan distribusi, marketing juga nggak nganggur, nggak. Mereka buat TV komersial. Jadi dari marketing kan dibom, boom, ya, nanti kan menyebar langsung. Dari udah ada barangnya, ya. Terus kita lihat reaksinya, keren nggak, bagus nggak? Kalau bagus, ya kita lihat misalnya gini, aku punya pengalaman di 2015 gitu ya, launching satu produk baru dan itu booming banget. Katakan gini, targetnya kalau mencapai 750.000 karton misalnya, maka kita bisa melakukan plan B. Dan ternyata bersyukur ya tercapai, dan akhirnya plan B-nya apa? Ya udah, produknya itu makin dikembangkan terus dari 5 kota jadi 10 kota, bahkan hampir seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Teman-teman, segala sesuatu hal yang kita lakukan dengan setia itu akan bawa berkah yang baik. Jadi setia dalam hal yang kecil sebelum Anda dipercayakan untuk hal yang besar. Oke? Nah, tips terakhir sebelum kita berpisah ya, karena kita juga ada meeting lagi ya. Saya akan kasih Anda 5 pertanyaan, 5 rahasia saya. Bagaimana sih memilah-milah, oh ini masalah, ini soal berupa masalah, oh ini soal berupa keputusan, oh ini soal berupa antisipasi. Bagaimana caranya ya? Ya, saya ajarin. Jadi Anda perlu nanti ingat lagi, ulang-ulang lagi ini ya. Saya ulangin, kalau Anda mau dengerin lagi, ulangin lagi ya. Tapi kan catat juga sekalian. Harus hafal ya. 1, apakah ada deviasi atau penyimpangan? Kedua, apakah sebabnya tidak diketahui? Masih misteri, ingat. Yang ketiga, apakah kita perlu tahu sebabnya? Contoh, atap rumah saya bocor. Apakah ada penyimpangan? Iya, atap rumah saya bocor. 2, apakah sebabnya tidak diketahui? Iya, enggak, saya belum tahu sebabnya. Masih misteri, masih perlu cari tahu sebabnya. 3, apakah Anda perlu tahu sebabnya? Iya, ini rumah saya. Maka itu masalah. Ya, masalah. Sekarang kita coba lagi tadi, atap rumah tetangga bocor. Ya, apakah ada penyimpangan? Iya, rumah tetangga bocor. Apakah sebab tidak ketahui? Iya, gue nggak tahu karena kan rumah dia bukan rumah saya. Ketiga, ini menarik. Apakah saya perlu tahu sebabnya? Tidak. Nah, begitu kata iya ini dilanggar, berarti itu bukan masalah. Ya, berarti bukan masalah. Ya. Terus yang keempat, sambung deh. Apakah Anda punya pilihan-pilihan? Kalau iya, jawabannya itu keputusan. Kalau tidak, berarti antisipasi. Ya, kembali lagi nih ya, pelan-pelan. Atap rumah tetangga bocor. Judulnya. Kita analisa ya. Apakah ada penyimpangan? Iya. Apakah sebabnya tidak diketahui, misteri? Iya. Apakah saya perlu tahu? Tidak, batal. Pertanyaan keempat, apakah Anda punya pilihan? Enggak. Itu kan rumah dia, bukan rumah saya. Nomor 5, Anda punya antisipasi enggak? Iya. Ya, kita cari tahu penyebab, siapa tahu penyebabnya itu karena ranting, karena kucing, karena hujan, badai ya. Artinya apa? Kita persiapan, cari tukang juga, jangan-jangan apa yang terjadi di dalam rumah dia bisa jadi ke rumah kita. Itu namanya antisipasi. Ya, kalau atap rumah saya bocor itu masalah, tapi kalau atap rumah tetangga bocor itu antisipasi. Oke, sekarang contoh yang keputusan. Ya, memilih HP baru. Oke, apakah ada penyimpangan? Enggak ada. Orang mau beli HP kok. Oke. Begitu begitu tiga pasangan, 3 pertanyaan hilang iya, 1 langsung lompat ke 4. Keempat apa? Apakah Anda punya pilihan-pilihan? Iya, stop di situ. Berarti itu keputusan. Anda pergi ke tempat handphone, Roximas atau mana gitu, cari-cari sesuai kebutuhan, dapat. Nah, berarti keputusan kan? Kelima, ada antisipasi. Setelah beli handphone, beli apa dong supaya mencegah dia tahan lama, awet? Beli casing. Nah, inilah contoh keputusan ditambah antisipasi. Paket pemikiran lengkap. Selesai. Congratulations, keputusan sudah diambil. Sekarang paket yang ketiga tadi apa? Anak saya tahun depan
Lihat clue-nya, tahun depan anak saya mau sekolah, butuh uang 6 juta. Tahun depan, berarti apakah ada penyimpangan? Nggak ada. Kan tahun depan, kalau ada penyimpangan di masa lalu, ini tahun depan. Oh. Terus ada punya pilihan nggak? Enggak. Anak lu mesti sekolah kan? Katanya anak mau di sekolah yang tinggi. Iya. Berarti nggak punya pilihan. Pilihannya adalah kita yang bekerja keras untuk menyekolahkan dia. Oke? Nah, kalau gitu yang masuk ke 5, nggak ada pilihan. 5, Anda punya antisipasi nggak? Ada. Bagaimana cara mengantisipasi saya nggak punya uang 6 juta? Hemat. Mau setiap bulan kita gajian. Tuh, tadi ya, jangan beli minyak wangi. Simpan, tahan diri. 500.000 disimpan. Komitmen, disiplin setiap bulan. Ya, kalau Anda gagal, maka Anda tidak akan pernah dapat. Maka solusi yang terakhir adalah apa? Anda pakai kartu kredit, Anda pinjam sama mafia, tahu mafia? Mama, mertua, family, dan mertua. Aduh, malu banget gitu ya. Berarti Anda gagal dalam perencanaan. Ya, itu deh contohnya. Yuk, sekarang kita ambil lagi contoh yang terakhir, contoh yang launching new product. Launching new product. 3 bulan lagi saya akan launching new product. 1, apa ada penyimpangan? Enggak. Apakah Anda punya pilihan? Enggak. Enggak punya pilihan. Itu adalah sebuah keharusan. Oke. 3, Anda punya antisipasi ya? Enggak ada. Ada antisipasi. Nah, berarti yang kelima. Berarti saya punya perencanaan. Nah, perencanaan berupa apa? Action plan. Action plan Anda apa? Persiapan dengan bagian tim marketing. Siapkan komersial, TV komersialnya selesai dalam waktu beberapa bulan ke depan. Ya, kurang 3 bulan. Ya, terus persiapkan distribusi barang. Ya, 3 bulan. Dan nanti pada akhirnya kita launching the product, siapa yang kita undang, artis mana yang mau kita bawa, ya kan? Bagaimana tempatnya di mana, bagaimana kita akan melakukan acara tersebut, perlu Anda pikirkan. That's your action plan. So, teman-teman, ujung-ujung dari semua ini adalah action plan. Nah, action plan supaya gampang, banyak apa? Nomor 1, apa nomor? Kedua, apa tindakannya? Ketiga, PIC, siapa yang lakukan? Due date-nya kapan? Jadi kalau tadi launching di produk, Anda harus bicara sama marketing, PIC marketing, kapan selesainya. Dengan orang sales, bagaimana distribusi produk, kapan. Bagaimana, terus yang ketiga ada bagian produksi, kapan bisa produksi, distribusi lagi ke sales, siapa. Dan seterusnya. Nah, teman-teman, demikianlah ya contoh-contoh yang akan yang sudah saya gambarkan bagaimana cara berpikir yang sistematis dan efektif. Ya, saya ulangin untuk yang bagi Anda yang mau mengambil sertifikasi ya, ada 5 pertanyaan. Nomor 1, apakah ada deviasi atau penyimpangan? Yang kedua, apakah sebabnya tidak diketahui? Yang ketiga, apakah kita perlu tahu sebabnya? Jika jawabannya ya, maka ini masalah. Ya. Yang keempat, apakah kita dihadapi oleh pilihan-pilihan? Yang kelima, apakah kita punya tindakan antisipasi atau peluang? Ini harus dihafal. Ya, sekali lagi, apakah ada penyimpangan? Apakah sebabnya tidak diketahui? Apakah kita perlu tahu sebabnya? Apakah kita dihadapi oleh pilihan-pilihan? Apakah kita punya tindakan antisipasi atau peluang? Kelima. Yuk, sekali lagi kita berlatih dengan 5 kali. 5 kali ya. Yang pertama, motor tetangga hilang. Motor tetangga hilang. Apakah ada penyimpangan? Iya. Apakah sebab tidak diketahui? Iya. Apa kita perlu tahu sebabnya? Tidak, karena itu motor tetangga, bukan motor saya. Lompat keempat, Anda punya pilihan nggak? Nggak. Nomor 5, Anda punya antisipasi nggak? Ya, antisipasi. Anda beli kunci ganda dan Anda lihat asuransi motor Anda. Tercover nggak asuransi apa tidak? Oke. Yang kedua, beli HP baru. Apakah ada penyimpangan? Tidak. Berarti langsung keempat. Apakah Anda punya pilihan? Ya, stop. Berarti Anda punya pilihan. Anda pergi ke mana aja, beli handphone dan casing. Antisipasinya. Cash close. 3, beli hadiah untuk acara tahun baru nanti. Tahun baru, masih lama. Apakah ada penyimpangan? Tidak. Anda punya pilihan nggak? Enggak. Itu surprise.
Ya, Anda punya rencana nggak? Iya, berarti itu analisa potensi peluang, cash close. Ya, Anda siapin dananya dari sekarang, terus tentukan hadiahnya dan tentukan surprise-nya seperti apa. Oke, yang berikutnya kita mau buat prototipe baru untuk meningkatkan produksi. Oke, apakah ada penyimpangan? Enggak sih untuk meningkatkan produksi. Anda punya pilihan nggak? Nggak punya pilihan. Kenapa? Uh, Kompetitor udah robotik, udah automation, robot macam-macam. Berarti Anda punya peluang nggak? Iya, cari vendor, cari orang yang bisa bantu produktivitas mesin kita lebih baik. Ya, berarti apa? Ini analisa potensi peluang. Ya. Satu terakhir, mesin nomor line 2 rusak. Mesin. Apakah ada penyimpangan? Iya, mesin line 2 rusak. Apakah sebabnya tidak diketahui? Nggak tahu. Apakah di shift 1, shift 2, shift 3? Belum tahu. Yang ketiga, apakah Anda perlu tahu? Iya, karena saya adalah penanggung jawabnya. Masalah. Berarti Anda bikin bikin ya analisa lebih terperinci lagi, bagaimana masalahnya di mana, penyebabnya, Anda harus tindakan perbaikan dan pencegahannya. Oke, sekian dulu ya, bahwa menarik ya, bahwa berpikir sistematis ini harusnya menjadi dasar dari pemikiran setiap seorang manajer ataupun seorang leader. Kalau Anda bisa kuasain 5 pertanyaan ini dan bisa memilah-milah masalah persoalan yang kompleks, ada masalah, ada keputusan, antisipasi, atau perencanaan, maka saya yakin dan percaya apapun yang akan Anda lakukan di kemudian hari akan bermanfaat bagi Anda. Oke, salam saya CSR, Coach Surya Ramanu from coach2great.com. Coach people to become great.